Selamat malam sahabat Karania, selamat datang dalam acara Karania Wisdom yang diadakan oleh penerbit Karania setiap hari Rabu jam 8 malam. Karania adalah penerbit Buddhis yang juga pemegang rekor muri sebagai penerbit paling produktif di Indonesia. Kali ini bersama saya, Jenti Siswanto, kita akan membahas tentang buku yang ditulis oleh Jetsuma Tenzin Salmo, yaitu Memperindah Kehidupan. Format kali ini agak berbeda dengan Karania Wisdom sebelumnya ya. Kali ini kita hanya akan membahas buku dan juga waktunya berlangsung lebih singkat, 15 menit. Karena kita berpikir untuk bercerita tentang sebuah buku tanpa narasumber 15 menit waktunya cukup panjang juga ya bagi yang menonton videonya. Oke, buku ini yang menarik bagi saya pribadi adalah penulisnya. Jetsuma Tenzin Salmo itu adalah seorang bikuni yang belajar tentang Buddhism dari gua sebenarnya. 12 tahun tinggal di gua. Terus kemudian setelah keluar dari gua, beliau mengembangkan sebuah institusi pendidikan untuk bikuni di India. Oke, buku ini bercerita tentang ceramah-ceramah yang beliau lakukan selama berpuluh-puluh tahun sebagai bikuni. Bahwa ujian sebenarnya tuh ada dalam kehidupan sehari-hari ketika keadaan tidak menyenangkan terjadi, bagaimana kita mengatasinya. Dan buku ini terdiri dari 9 bab. Dan buku ini terdiri dari 9 bab ya, bisa dilihat di sini bercerita tentang ketidakkekalan, karma, menciptakan kebahagiaan, 8 hal keduniawian, pelepasan keduniawian, 6 kesempurnaan, lojong dan bodhicitta, imam dan pengabdian, mempraktekkan hati yang baik. Setelah saya baca ya, saya pikir buku ini cocok banget gitu dibaca oleh guru-guru agama Buddha kita, di mana mereka bisa mengajarkan ajaran Buddha tuh dengan sebuah perspektif yang berbeda gitu. Sesuatu yang anak-anak muridnya bisa memahami dalam kehidupan mereka. Jadi terkadang tuh ketika kita mengajarkan ajaran Buddha dengan istilah-istilah yang menyulitkan, terkadang anak-anak tuh nggak nangkap gitu. Contohnya tentang ketidakkekalan, anicca. Oke, bagaimana kita terikat dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita ya? Itu dekat sekali dengan hati kita gitu. Ada sebuah barang yang kita sukai terus kemudian rusak atau hilang, dan bagaimana kita bersedih karena itu gitu. Itu dekat banget kan, bagaimana kita sebenarnya tahu bahwa ketidakkekalan itu ada, tapi ketika itu terjadi kita juga tidak bisa melepaskan diri dari rasa sedih kita. Kita terus memikirkannya. Salah satu hal yang dekat sekali dengan kita adalah bagaimana kita terikat dengan orang-orang yang kita sayangin. Dengan situasi COVID ini kita berhadapan dengan banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita kehilangan saudara-saudara kita kehilangan anggota keluarga kita gitu. Seringkali kita terikat ya, dan kita berpikir bahwa dengan apa yang kita miliki itu sebenarnya akan ada selalu bersama kita gitu. Jadi ketika itu hilang, kita bersedih. Juga kita akan terikat sama anak-anak kita, dan ketika mereka meninggalkan rumah, pergi mencari pergi mengejar cita-citanya dengan keluar kota, bahkan keluar negeri, kemudian kita bersedih gitu. Bahkan teman saya juga sering
bercerita ya, aduh kalau ingat anak tuh suka nangis gitu karena anaknya kuliah di luar negeri. Jadi sebenarnya kan itu dekat sekali ya dengan kehidupan kita gitu loh. Dan rasa ketidakkekalan ini juga Jetsuma ada jelaskan dalam bukunya dengan rumus fisika bahwa benda itu akan selalu bergerak gitu. Dan ketika bergerak itu nggak akan tetap konstan dan itu akan selalu berubah. Oke, kemudian bab berikutnya juga bercerita tentang karma dan sebab akibat. Sebenarnya bahwa karma itu apa sih gitu loh. Di halaman 44 nih, saya highlight ya di sini ya. Jetsuma menuliskan bahwa banyak kejadian yang akan menimpa diri kita itu sebenarnya tergantung pada tindakan, ucapan, dan pikiran yang telah dilakukan di masa lalu. Namun, kita nggak bisa terperangkap bahwa, wah kalau ada sesuatu terjadi itu hanya karena masa lalu gitu loh. Kita tuh sebenarnya punya kemampuan untuk menentukan masa depan kita melalui respon yang kita lakukan di masa sekarang. Dan dari waktu ke waktu, sebenarnya kita bisa melakukan perubahan bahwa kita tuh nggak bisa setengah tertidur atau sepenuhnya tertidur pada masa kini, atau kita sebenarnya juga dapat tersadar pada saat ini juga, tersadar, bangun, dan waspada. Pilihannya tuh sebenarnya ada di kita. Jadi karma itu tidak pasif sebenarnya. Terkadang kan ketika hal terjadi kita selalu pikir ini mungkin karmanya gitu. Jadi kita sebenarnya bisa berperan aktif dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih positif dengan cara berpikir kita. Kita tuh sebagai manusia kita beruntung ya, karena kita tuh memiliki kecerdasan, kesadaran diri, dan kemampuan untuk melihat ke dalam. Kita juga dapat mengembangkan cinta kasih dan empati kepada yang lain. Oke. Satu hal yang saya suka ya dari buku ini adalah bagaimana Jetsuma bercerita tentang 4 kebenaran mulia. Di babnya pun cantik banget gitu ditulisnya, menciptakan kebahagiaan. Jadi kalau kita fokusnya sama penderitaan, kita akan merasanya aduh susah banget ya hidup gitu ya. Tapi ketika bercerita tentang kebahagiaan tuh siapa sih yang gak pengen bahagia gitu kan. Nah ini ada di halaman 67. Oke. Jetsuma bercerita ketika berusia 18 tahun dan meninggalkan rumahnya. Kemudian Jetsuma bilang sama ibunya bahwa dia akan pergi ke India. Ibunya mungkin kaget ya kalau saya mendengar anak saya tiba-tiba bilang dia mau berangkat gitu ya. Saya juga pasti akan kaget gitu. Tapi yang dilakukan oleh ibunya akan bertanya kepada dia, "Oh ya sayang, kapan kamu berangkat?" gitu. Jadi Jetsuma bercerita bahwa ibunya itu bertanya begitu bukannya pengen dia cepet-cepet pergi sebenarnya, tapi karena ibunya sangat sayang banget sama dia dan ibunya tuh ingin dia bahagia. Jadi kebahagiaan ibunya tuh terletak di kebahagiaan anaknya. Seringkali kan kita begitu ya, kita menganggap apa yang terbaik yang kita pikirkan itu adalah yang kita inginkan untuk kebahagiaan anak kita. Padahal itu kan belum tentu ya. Anak kan punya pemikiran sendiri dan anak punya jalannya sendiri gitu loh. Dan ketidakmelekatan itulah yang dilakukan oleh ibunya untuk mendukung apa yang ingin dilakukan oleh anaknya. Seringkali kebahagiaan anak kita itu sebenarnya adalah kebahagiaan kita ya. Tetapi karena kita melekat, jadi kita tuh nggak bisa melihat dengan jernih sebenarnya apa gitu loh. Oke, saya lihat ada yang bertanya.
Bukan pertanyaan kali ya, ini komen ya. Berarti kita tidak boleh terikat pada karma ya. Masih ada kesempatan hidup baik di depan. Iya, pasti. Jadi karma itu sebenarnya tidak 100% menentukan hidup kita. Kita tuh bisa merubahnya gitu loh. Terus tentang menciptakan kebahagiaan, saya banyak banget gitu terkesan dengan cerita-cerita yang ada di sini. Bahwa di halaman 73, Jesuma membahas bahwa orang-orang yang dengan tulus memperhatikan orang lain itu memiliki kondisi pikiran yang lebih bahagia dan lebih damai dibandingkan mereka yang terus-menerus mencoba untuk membangun kegembiraan dan kepuasan mereka sendiri. Saya pikir ada perubahan ya ketika kita muda, kita selalu pikir dengan mendapatkan sesuatu tuh kita akan menjadi lebih bahagia. Dan kita terobsesi dengan materi. Kita pengen beli ini, kita pengen beli itu. Dengan mendapatkan ini, kemudian kita jadi senang, kita merasa kita bahagia. Tapi waktu itu juga ada yang bilang bahwa dengan membahagiakan orang lain tuh kita bisa bahagia gitu. Awalnya juga saya nggak ngerti ya, kok bisa gitu loh. Tapi setelah dipikir kembali ya, bahagia itu sebenarnya apa sih gitu loh. Bahagia itu apakah sesuatu yang kekal, sesuatu proses pikiran yang abadi gitu? Sebenarnya enggak loh. Sebenarnya di buku ini dibahas bahwa kita pada dasarnya adalah orang-orang yang sangat egois. Ketika sesuatu terjadi, pikiran kita sendiri adalah bagaimana hal ini memengaruhiku. Coba pikirkanlah apakah ada manfaatnya untukku gitu. Jadi semuanya itu selalu tentang diri kita gitu. Jadi ketika bagaimana ketika orang lain bahagia itu kita ikut bahagia itu adalah sebuah proses ya, proses pikiran. Jadi ketika kita stop memikirkan diri kita sendiri dan kita mulai berpikir untuk melakukan sesuatu yang dapat menyenangkan orang lain. Terus kemudian kita melihat ketika kita melakukannya dan orang itu bahagia. Dan itu menular loh. Itu ajaib banget. Ketika dia bahagia, otomatis tuh kita juga ikut seneng gitu kan. Itulah kebahagiaan sebenarnya. Sebenarnya kebahagiaan yang kita miliki ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu hanya sementara sekali gitu. Dan kebahagiaan itu adalah proses pikiran. Ingat nggak, ketika kita memikirkan sesuatu yang positif tuh bikin kita ingin tersenyum, bikin kita senang gitu. Tapi kalau kita memikirkan hal yang membuat kita sedih, terus kemudian kita menangis gitu, ya kan? Kita merasa sedih. Oke, terus ini sudah 13 menit ya. Saya punya waktu 2 menit lagi untuk bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Jetsuma Tenzin Salmo di India. Jadi beliau tuh ditanya gitu, kenapa membangun komunitas di mana bikuni di India bisa belajar. Terus beliau bilang bahwa sebenarnya tuh kita beruntung banget gitu yang memiliki kesempatan untuk belajar. Karena banyak sekali bikuni di India itu mereka menjadi bikuni karena tradisi keluarga. Dan mereka gak pernah punya kesempatan untuk belajar gitu loh, belajar dharma. Jadi center ini dibangun dan dikelola oleh Jetsuma dari nol. Ketika membangunnya juga beliau bingung ya bagaimana untuk fundingnya, bagaimana memulainya, bagaimana mendapatkan umat yang dapat mendukungnya gitu. Tapi terkadang sesuatu itu harus dilakukan ya. Kalau cuma dipikirkan dan dikhawatirkan itu tidak akan terjadi, benar nggak? Dan sekarang ada beberapa center di India. Waktu itu saya sama teman-teman sempat ke Dharamsala mendengarkan teachingnya Dalai Lama, dan ada salah satu asistennya Jetsuma Tenzin Salmo juga mengajak, dia tanya, kalian mau nggak ke senternya Jetsuma pas lagi ada di senternya nih sekarang gitu. Tapi karena kita ikut tour dan jadwalnya padat, kita nggak sempet mampir gitu. Semoga ya nanti ada kesempatan untuk ke sana.
Oke, ada bab terakhir ya yang ingin saya ceritakan di sini, yaitu halaman 275 tentang imam dan pengabdian. Oke, bahwa salah satu hal yang indah tentang Buddha Dharma adalah kebenarannya yang sejati. Begitu kita mendengarnya, kita berpikir, oh iya ya, benar ya gitu. Jadi kita mengenali kebenaran tentang isu-isu seperti ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan fakta bahwa kemelekatan kita pada ego membangkitkan masalah-masalah kita. Fakta bahwa sifat-sifat negatif dari pikiran kita seperti delusi, keserakahan, kemelekatan, agresi dan kemarahan kita, kebanggaan dan kedengkian serta iri yang menimpa diri kita, itu semua menyebabkan kesusahan yang besar. Ini bukanlah soal kepercayaan, bukan juga soal keimanan, tetapi ini hanyalah persoalan untuk melihat situasi dan berpikir, ya itu benar. Kapanpun pikiran kita tidak bahagia, kita benar-benar memandang ke dalamnya, masalahnya selalu pada emosi-emosi yang sangat beracun yang ada di dalam pikiran kita. Depresi kebanyakan disebabkan oleh agresi di dalam pikiran, bahkan jika agresi itu ditujukan pada diri kita sendiri, seperti yang sering terjadi, biasanya itu didasari oleh akar kebencian. Jadi sebenarnya kita tuh bisa loh mengatasi hal-hal atau masalah-masalah yang ada dalam hidup kita dengan Buddha Dharma. Dan seringkali itu kita terperangkap oleh pikiran kita sendiri. Dan seringkali itu kita udah tahu banyak gitu tentang ajaran Buddha, tentang apa yang baik, apa yang tidak baik gitu ya. Tapi kita nggak kerjain gitu. Kita sibuk dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Dan saya merasa banyak juga ya, maksudnya buku-buku Dharma yang kita baca, kita buka, tapi kita nggak paham gitu. Maksudnya apa sih gitu. Karena terkadang tuh terlalu jauh di awang-awang. Kita perlu tuh buku Dharma yang apa ya, yang isinya kita dapat mengerti. Isinya lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan buku ini bagus banget gitu. Buku ini ditulis oleh Jetsuma Tenzin Salmo berdasarkan pengalaman ceramahnya selama berpuluh-puluh tahun ke berbagai negara. Jetsuma Tenzin Salmo adalah salah satu figur yang memperjuangkan pendidikan bagi bikuni, itu sudah jelas, tapi juga bagi wanita Buddhis. Ada satu organisasi yang diketuain oleh Jetsuma, yaitu namanya Sakyadhita. Mereka mengadakan konferensi setiap 2 tahun ya, tapi karena pandemi jadi sekarang agak ganggu jadwalnya. Desember ini mereka akan ada online, jadi bisa daftar. Websitenya mungkin bisa Google ya, Sakyadhita. Oke, sekarang bagaimana untuk mendapatkan buku ini? Buku ini dapat dibeli di www.karania.com. Ada harga khusus untuk sahabat Karania. Terus juga tersedia di Shopee dan Tokopedia. Oke, tadi ada yang menulis, ada komen ya. Seorang praktisi berkata segala sesuatu sudah suratan dan hampir tidak bisa diubah. Bagaimana mengubah hal yang hampir tidak mungkin itu? Jawabannya sebenarnya ada di buku ini dan tadi saya udah jelasin gitu. Bahwa karma itu sebenarnya tidak aktif gitu. Kita bisa mengambil peranan untuk merubahnya. Terus, selamat malam, Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya mengenai makna kebahagiaan sejati bagi beliau dalam buku tersebut seperti apa. Nah, ini juga apa yang tentang kebahagiaan sejati itu ya, saya lihat di sini. Tunggu ya, sabar. Oke, tentang menciptakan kebahagiaan itu halaman 59. Halaman 59 sampai halaman 86. Banyak banget, tau gak? Bisa dibaca. Karena yang tadi saya jelasin di awal itu kan singkat banget ya. Tapi di bab
tentang menciptakan kebahagiaan itu dirinci gitu. Berbagai hal yang sebenarnya memberatkan pikiran kita, bagaimana kita melekat sama hal-hal di sekeliling kita, bagaimana melepasnya sebenarnya, dan bagaimana melepaskan itu membuat kita lebih bahagia. Beli bukunya, baca. Oke. Jadi secara overall, secara keseluruhan, kalau sahabat karunia butuh referensi buku Dharma, buku ini bisa menjadi bantuan bagi kita untuk merubah cara berpikir kita, bagaimana supaya kita lebih bahagia, bagaimana kita tidak terperangkap dengan masalah-masalah yang ada di sekeliling kita, dan bagaimana kita menjadi lebih bebas. Seringkali kita terperangkap oleh pikiran kita sendiri. Oke, seperti yang udah saya jelaskan tadi, format malam ini berbeda dengan sebelumnya. Kita hanya akan membedah bukunya. Akhir kata, jangan lupa untuk follow Instagram @penerbitkarania dan terus ikuti acara Karania Wisdom setiap Rabu jam 8 malam. Sahabat Karania, semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat. Akhir kata, baca buku Karania dan jangan lupa hidup bahagia. Namo Buddhaya.